bagus dikecilin, terusan trotoar dilebarin tapi nggak ada yang jalan. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Warga Jakarta kembali dibikin pusing karena kawasan jalan raya berubah jadi tempat parkir air akibat diguyur hujan deras pada 13 Juli. Kawasan yang berubah jadi parkir air, antara lain Jalan Patra Raya dan Jalan Kartika di Jakarta Barat. Akibatnya, para pengguna kendaraan di kawasan Jalan Patra Raya dan Jalan Kartika terpaksa harus muter-muter. Mereka pilih cari jalan alternatif karena takut kendaraannya mogok. Parkir air di jalan raya ini sering muncul di Jakarta, gara-gara Anies Baswedan tidak mau melawan sunatullah. Dengan senjata politik identitas itu, Anies nekat tak mau melaksanakan program Jokowi soal normalisasi sungai. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Celakanya, ribuan sumur resapan yang dibangun Anies terbukti tak berguna, tapi hanya menyerap anggaran ratusan miliar. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong atau dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorongnya besar di laut. Itu keliru. Itu melawan sunatullah namanya ya. Mengerikan. Siaga, begitu juga di Bina Marga, pompa-pompa bawah yang biasanya disebut underpass itu dalam posisi on. Pompa kita di Jakarta ini ada lebih dari 450, semuanya posisi siap, lebih dari 200 ada di muara, dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Kenapa? Dipompa ke laut. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta selama Anies itu penantang, itu lepas dari nanti ada yang nyalonin apa enggak. Tapi Anies itu dia memimpin DKI dan dia punya standar berpikir itu. Jadi siapa yang mau maju dalam politik sebaiknya mulai lakukan latihan diam-diam dengan memanfaatkan video-videonya Anies kan. Khusus untuk orang-orang yang dapat yang mau berpikir. Khususnya untuk orang-orang yang mau daripada revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental dengan bikin option ini Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Sebetulnya tidak ada yang hebat dari pidato-pidato Anies Baswedan ini. Kalau kita pikir-pikir,
banyak yang ngaconya daripada yang benernya. Banjir disebut parkir air, sumur resapan disebut zero run off, rumah sakit disebut rumah sehat, tugu bokep disebut karya seni. Padahal di Bali itu cuma 20 jutaan biaya dengan upah. Si Anies Baswedan 560 juta. Penggunaan APBD itu boleh asal untuk kemajuan perekonomian rakyat. Mandalika pakai APBD, pakai APBN, pakai uang rakyat, tetapi jelas pembangunan ekonomi rakyat. Kalau Anies Baswedan, pembangunan pencitraan Anies. Ngaco semuanya. Kalau kita pikir-pikir, kita kumpulkan, kita bukan sedang menggali aib Anies Baswedan, tidak. Kita sedang mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa orang ini yang bernama Anies Baswedan tidak pantas untuk jadi calon presiden. Tidak pantas untuk jadi presiden. Urus Jakarta aja gak becus, apalagi ngurus negara. Korupsi disebut lebih bayar. Kalau kita perhatikan pemikirannya ini ngaco. Jakarta International Stadium adalah milik The Jack. Mana? Bacot diduluin, praktek mau besar. Macet, bukannya diperbesar jalan rayanya, malah trotoarnya diperbesar. Ngaco kacau Jakarta itu. Makanya saya nggak tahu ini, kalau Anies udah lengser dibongkar habis itu. Pasti itu. Rakyat Jakarta dibongkar habis. Marilah ngurus Jakarta aja nggak becus, apalagi ngurus negara. Anies Baswedan dari awal memang nggak becus. Cuman yang hebatnya itu, dulu itu ada gerakan asal jangan Ahok. Maka Anies itu terpilih jadi gubernur. Yang hebat itu bukan Aniesnya. Orang-orang yang mendukung Aniesnya yang hebat, seperti Abdul Somad, Agim, Habib Rizik, Habib Bahar, HTI, FP, PKS, MUI, Rocky Gerung. Mereka yang memanipulasi pemikiran, memanipulasi filsafat. Bukan Aniesnya. Kalau Anies nggak ada hebatnya, dia cuma boneka kok. Nggak ngerti masalah. Orang yang nggak ngerti masalah pasti ngomongnya ngaco. Banjir disebut parkir air, berarti dia nggak ngerti masalah. Katanya mau dimasukkan ke dalam tanah, ujung-ujungnya dibuang ke laut. Ahok sudah capek-capek membebaskan lahan untuk pelebaran sungai, malah didirikan rumah susun. Ini orang nggak ngerti masalah. Orang nggak ngerti masalah akan terus bikin masalah, dan masalah-masalahnya terekam yang akan menghancurkan Anies Baswedan jika saatnya tiba. Ganjar Pranowo belum punya mesin untuk capres karena PDIP-nya masih belum mengatakan akan mencalonkan Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan sudah bekerja. Belum mencalonkan aja, Ganjar udah menang, apalagi sudah mencalonkan. Logikanya sederhana menurut saya. Jadi Anies Baswedan itu katanya kalau mau berdebat dengan Anies Baswedan harus belajar pidato dulu. Kata siapa? Dalam setiap debat Ganjar Pranowo selalu menang dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan selalu batik kutu di depan Ganjar Pranowo. Orang yang asal bacot itu gampang dikalahkan, karena dia itu tidak bermain
dengan data, dia bermain itu dengan pemikiran yang tanpa data itu ngaco. Makanya saya ketawa aja kalau misalnya sekarang ada survei Anies Baswedan katanya menang di survei ILC. Ya iyalah, di ILC itu kan kebanyakan pendukung Anies. Oh sekarang di SIS menang 47%, Ganjar 43%, mana ada. Jadi dulu yang namanya survei nggak ada nyampe 40, cuma nyampe 30%, bro. Nggak ada yang nyampe 40. Karena keakuratan cuma 30%. Jadi survei-survei paksaan dari pendukung Anies ini sangat menyedihkan dan diviralkan oleh TV One, satu-satunya TV paling goblok di Indonesia. Ya karena bosnya punya hutang ribuan miliar kepada negara belum dibayar. Supaya gratis, supaya nggak bayar, maka Anies Baswedan didukung oleh TV One habis-habisan. Nggak aneh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.